Ini namanya kabel PATA. Dia ya bisa dibilang udah punah. Yang ini adalah kabel SATA. Dan sepertinya bentar lagi juga bakal punah. Storage drive kencang udah mutlak dibutuhkan karena ukuran data sekarang semakin besar. Tapi ada satu efek samping dari SSD yang kencang. Panasnya luar biasa, bre. Jadi jangan sembarangan cari SSD. MSI Spectrum M480, high speed NVMe Gen 4 yang memberikan kita read speed mencapai 7 GB per second dan write speed mencapai 6,8 GB per second. Dan nggak usah takut panas, karena cooling solution yang diberikan MSI bisa menurunkan panas hingga 20 derajat Celcius. Ditambah ada garansi 5 tahun pula. Halo semua, Jun di mana? SATA Interface. Saat ini dia masih banyak dipakai. Bahkan motherboard keluaran terbaru pun masih menyediakan slot SATA yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan slot M.2. Tapi kalau melihat perkembangan sekarang, sepertinya penggunaan SATA itu udah terbatas hanya untuk kita-kita yang butuh kapasitas penyimpanan gede dan butuh hard disk dengan kapasitas besar pula. Karena kalau untuk keperluan operating system atau untuk mengolah data pekerjaan, kebanyakan orang sudah memilih menggunakan M.2, tapi bukan cuma M.2 doang, tapi yang sudah menggunakan PCI Express alias NVMe. Yang saya pegang ini masih SATA juga, bre. Jadi dari yang ini berkembang ke sini dan sepertinya bentar lagi keduanya bakal ditinggalin. Kalau nggak percaya, kita lihat aja perdebatan antara orang yang pengen beli M.2, apakah mending beli yang SATA atau beli NVMe? Pasti jawaban yang ada sekarang adalah mending beli NVMe karena selisih harganya nggak terlalu banyak. Nah, kira-kira kapan SATA ini beneran bakal ditinggalin? Slot SATA yang kita kenal sekarang ini adalah generasi ketiga yang punya kecepatan transfer mencapai 6 gigabit per second. Atau kalau diterjemahkan menjadi kecepatan aktualnya itu ya sekitar 550 sampai 600 megabyte per second. Teknologi SATA generasi pertama sendiri dirilis secara resmi di tahun 2003. Dan dikenal dengan nama SATA 1,5 Gbps yang punya transfer speed maksimum 150 MB per second. Di tahun 2004 dirilislah SATA generasi kedua yang dikenal pula dengan nama SATA 3 Gbps yang punya transfer speed maksimum 300 MB per second. Dan sekarang kita udah sampai di generasi ketiga yang punya transfer speed tadi 600 MB per second. Apakah bakal ada generasi yang keempat? Kalau melihat perkembangannya sepertinya kok nggak ada ya. Karena yang terjadi sekarang bukannya muncul SATA yang generasi selanjutnya, tapi yang sekarang digunakan adalah jalur yang bukan SATA lagi. Dan dilihat dari generasi ketiga yang dirilis tahun 2009 dan sekarang udah 2022, sepertinya memang sudah nggak ada orang yang berminat untuk mengembangkan teknologi SATA. Salah satu alasannya mungkin adalah karena jumlah pinnya yang terbatas. Kalau kamu perhatiin, di komponen PC itu ada yang namanya pin. Dari prosesor ada pin, terus di mana RAM ada pin, SSD ada pin. Di dalam kabel ini juga ada pin. Di PCI Express ada juga pin, di mana setiap jalur pin ini fungsinya adalah untuk mentransfer data. Jadi semakin banyak pinnya akan semakin banyak data yang bisa ditransfer. Nah, untuk SATA dia punya pin cuma 7. Jadi kalau pengen menambah transfer speed dari SATA ini, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menambah pinnya, yang artinya membuat colokan ini menjadi lebih lebar. Tapi daripada membuat teknologi baru nantinya, kenapa enggak kita manfaatkan aja jalur yang sudah ada yang punya pin udah lebih banyak dari sana ya. Akhirnya dipilihlah jalur PCI Express untuk melanjutkan teknologi storage drive agar bisa mendapat transfer speed yang lebih kencang. PCI Express kali satu aja dia punya 18 pin, sedangkan NVMe memanfaatkan jalur PCI Express kali 4 yang punya 32 pin. Dan di PCI Express generasi keempat yang dipakai sama NVMe terbaru saat ini, dia bisa menghasilkan transfer rate hingga 7000 MB per second, lebih dari 10 kali lipat yang bisa disediakan oleh jalur SATA. Ini pun masih bisa berkembang lagi karena sekarang PCI Express udah masuk generasi kelima. Ditambah lagi yang digunakan oleh NVMe baru jalur PCI Express kali 4. Sedangkan yang tersedia di motherboard ada yang sampai kali 16 yang punya 82 pin. Nah, sekarang kita mundur sedikit untuk membahas masalah kabel ini. Jadi di video yang sebelumnya, waktu saya ngebersihin PC tua gitu ya, itu kamu ngelihat ada kabel seperti ini yang keluar dari CD drive waktu itu ya. Hard disknya udah pakai SATA tapi CD drive-nya masih pakai kayak ginian. Nah, ini namanya adalah kabel PATA.
PATA, pendahulunya SATA. Dia disebut juga dengan nama IDE. Jadi kalau kamu lihat istilah PATA dan IDE, yaitu dia merujuk barang yang sama, yang kayak gini ini. Nah, yang bikin aneh adalah di kabel ini dia udah punya 40 pin. Yang jadi pertanyaan adalah, di kabel PATA ini yang udah nggak dipakai lagi, itu dia ada 40 pin. Kenapa? Kok setelah itu diganti jadi 7 pin? Untuk akhirnya sekarang ditambah lagi jadi 32 pin. Kenapa nggak yang ini aja yang dikembangkan sampai sekarang? Apakah mungkin kalau PATA ini akhirnya nanti dihidupkan lagi dan bisa jadi lebih kencang dibandingin SATA? SATA adalah singkatan dari Serial ATA, Advanced Technology Attachment. Sedangkan PATA adalah Parallel ATA. Dan tadi dia dikenal juga dengan nama IDE atau Integrated Drive Electronics. Nah, perbedaan mendasar antara kedua barang ini adalah yang ini paralel, yang ini seri. Emang maksudnya gimana? Dengan teknologi paralel seperti ini, dia punya banyak pin dan memang bener masing-masing pin ini akan mengirimkan data semuanya nih bareng-bareng nih, jebret gitu ya. Tapi karena teknologinya adalah paralel, maka setiap kali 40 pin ini ngirim data, itu data yang diterima harus nyampe berbarengan. Kalau sampai ada satu yang ketinggalan, dia nggak bisa diproses. Jadi, semakin banyak pinnya, malah bakal jadi semakin repot. Karena bakal semakin susah untuk bisa mengirimkan data dan nyampe bareng-bareng setiap saat. Nah, setelah itu, teknologi paralel ini dianggap udah merepotkan gitu ya. Karena semakin susah kita bisa mengirimkan data yang semakin banyak dan harus sinkron semua. Itu udah susah banget. Akhirnya mulai dikembangkan teknologi serial kayak gini. Dia bukan cuma dipakai di SATA, tapi juga dipakai di USB dan juga PCI Express. Jadi, 3 interface tadi semuanya menggunakan sistem serial yang sama. Dimana dengan 7 pin yang ada ini, itu masing-masing pin itu bisa mengirimkan data yang berbeda. Mereka nggak harus sinkron. Jadi, setiap data yang terkirim di satu pin itu begitu nyampe bisa langsung diproses. Jadi semakin banyak pinnya, semakin banyak data yang bisa diproses di waktu yang bersamaan. Nah, kita kembali sedikit ke PATA ini ya. Jadi masalah sinkronisasi data yang terkirim tadi itu bener-bener ribet. Karena kita bukan hanya berurusan dengan mengirimkan sinyal datanya, tapi juga apa yang terjadi di kabel-kabel ini yang bisa membuat data itu menjadi nggak sinkron ngirimnya. Jadi kalau masih ingat, zaman dulu kita sekolah itu diajarin di pelajaran IPA lah ya pastinya. Jadi kalau kabel itu dialiri listrik, itu di sekeliling kabelnya itu akan terbentuk medan magnet. Nah, kalau kabelnya ada banyak kayak gini, ini kabelnya kecil-kecil kayak gini, datanya emang kecil, tapi di sekelilingnya tetap ada medan magnetnya. Jadi akhirnya kabel yang mepet-mepet kayak gini, setiap kabel itu akan terdapat seperti sinyal yang saling mengganggu satu sama lain. Dan ini akan berpengaruh terhadap pengiriman data yang dilakukan oleh kabel ini. Dan ini disebut dengan nama crosstalk. Jadi antar kabel ini akan ada komunikasi yang tidak diharapkan yang akhirnya akan membuat pengiriman data nggak bisa sinkron. Dan semakin banyak kabelnya, semakin kenceng arusnya akan semakin parah interference-nya. Makanya teknologi ini akhirnya bener-bener ditinggalkan. Dengan SATA ini, ya namanya crosstalk pasti masih ada karena masing-masing pin ini memang berdekatan. Tapi di sini data yang dikirim nggak harus sinkron. Begitu ada data satu masuk, langsung bisa diproses. Nggak harus nunggu yang lainnya. Dan akhirnya teknologi serial inilah yang bisa dikembangkan semakin maju gitu ya. Karena untuk bisa menambah kecepatannya yang perlu dilakukan bisa dengan 2 cara. Yang pertama adalah menambah jumlah pinnya dan yang kedua adalah mempercepat arus datanya. Dan itu yang dilakukan sekarang. Jadi menambah pin dengan memanfaatkan PCI Express dan arus datanya itu ditambah dengan bertambahnya generasi PCI Express-nya dari generasi 1, 2, 3 sampai 4 dan sekarang udah masuk yang kelima. Kemudian ada satu alasan lagi kenapa kok kabel PATA ditinggalkan dan dialihkan menjadi SATA. Jadi kalau kamu perhatikan, SATA ini kabelnya cuma satu. Jadi satu hard disk ini dia nyolok satu, kemudian di motherboard dia juga akan nyolok satu. Sedangkan untuk kabel PATA ini yang satu nyolok ke motherboard dan di sini ada 2 yang bisa nyolok ke hard disk. Nah, motherboard akan membaca bahwa ada hard disk terpasang, tapi dia nggak tahu ini hard disk yang mana, apakah hard disk 1 atau 2 karena dua-duanya masuk ke jalur yang sama. Dan hal ini membuat proses mengenali hard disk menjadi ribet. Jadi kalau kamu sekarang ngutak-atik BIOS gitu ya, saat install Windows itu kamu harus atur dulu di sana hard disk mana yang mau kamu jadikan hard disk untuk booting OS dan mana yang jadi data. Dan itu semuanya bisa kamu lakukan lewat BIOS karena di BIOS sudah mengenali bahwa 2 atau 3 hard disk yang terpasang itu adalah barang yang berbeda. Nah, ini nggak bisa terjadi dengan PATA karena saat dia nyolok itu sistemnya hanya akan mengenali ada hard disk yang terpasang. Mereka nggak tahu apakah hard disknya ada 1 atau 2. Dan kalau 2, mana yang untuk sistem dan mana yang bukan. Dan zaman dulu kalau kamu pengen mengatur hard disk mana yang jadi sistem atau bukan,
itu dengan sistem jumper, bre. Jadi di bagian belakang ini, di pantatnya ini yang paling banyak pinnya ini adalah untuk tadi ya kabel patahnya. Kemudian yang sedikit ini adalah untuk ngatur jumpernya. Dan di bagian atas harddisknya ini di labelnya juga ada petunjuknya bahwa pin harus dipasang di mana untuk mengatakan bahwa harddisk ini menjadi master. Master itu artinya dia berfungsi sebagai booting OS-nya. Sedangkan yang satunya itu untuk slave. Slave itu berarti hanya untuk data doang. Jadi ngaturnya bukan lewat BIOS, tapi secara fisik harus disetel di harddisknya. Kemudian di sini di pengaturan jumper ini juga ada untuk membatasi kapasitas. Jadi ini harddisk yang hitam ini 40 GB. Buset, segede ini 40 GB ya. Terus yang satunya ini 80 GB. Tapi zaman dulu PC itu nggak semuanya bisa membaca harddisk dengan kapasitas gede. Segini nih ukurannya gede loh. Jadi di sini kita dikasih jumper satu lagi untuk membatasi kapasitas harddisk hanya di angka 32 GB doang. Asik banget gak tuh? Bandingin dengan sekarang ya, ini sama-sama ukurannya, ini udah 1 tera. Bahkan kamu cari yang 12 tera juga ada sekarang. Dan kalau cari yang 80 GB, sekecil ini aja itu udah lebih dari 80 GB. Ini kayak gini nih, ada yang sampai 1 atau 2 tera. Mantep banget ya perkembangan teknologinya. Nah, sekarang kira-kira kapan SATA bakal punah dan gak dipakai lagi? Kalau kita ngelihat teknologi PATA, itu dia dirilis di tahun 1986. Kemudian SATA dirilis pertama kali tahun 2003. Terus di tahun 2004-nya udah keluar generasi keduanya. Dan akhirnya dalam waktu kurang dari 20 tahun, teknologi PATA ini sudah nggak digunakan lagi. Nah, sekarang dari sejak SATA pertama kali dirilis tahun 2003 sampai sekarang di tahun 2022, berarti udah berapa? Hampir 20 tahun. Dan ternyata dia masih dipakai. Tapi sekarang trennya sudah mulai beralih ke NVMe. Jadi kalau ngelihat dari timeline, seharusnya nggak sampai 10 tahun lagi SATA sudah mulai ditinggalkan. Dengan catatan, SSD sudah bisa dibuat dengan kapasitas yang sebesar harddisk dengan harga yang bisa bersaing. Kapan beneran akan terjadi? Kita tunggu aja tanggal mainnya.